Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan sambil mimin makan nih ya guys. Yuk. Bab 2431 Bangkitnya Yuan Zong. Lagi pula, bahkan master dari Sekte Beidou dan Gunung Xuanming telah menjadi pengikut kecil Li Fugui. Adapun dia di Pavilion Fumo. Apa salahnya menjadi pengikut kecil Li Fugui? Tapi sekarang, dia tahu dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Karena jika dia memilih untuk menyerah sekarang, apalagi apakah dia bisa terus menjadi penguasa Pavilion Penakluk Iblis, dia bahkan tidak bisa menelan nafas ini. Tetua Pavilion Fumo mencari kemuliaan dari penjual. Dalam dunia kultivasi, ini jelas merupakan rasa malu dan hina yang besar di kalangan sekte. Venmo, tolong segera panggil semua murid dan suruh mereka kembali ke puncak penakluk iblis. Kali ini, saya ingin mengubah puncak pengasap setan ini menjadi dinding tembaga dan dinding besi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Fumo Fu Yuanzong melihat ke arah Xiaomei lagi, Penatua Xiaomei, dalam perjalanan untuk memanggil kembali murid-murid Anda, pergilah, dan memberitahu pelindung surgawi. Dia menyuruhnya untuk mengevakuasi ke 3.000 murid Pavilion Fumo dari dasar gunung ke puncak gunung. Kali ini, kita akan hidup dan mati bersama puncak Fumo. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan keras. Fumo Yuanzong tiba-tiba berdiri. Pada saat ini, dia sepertinya telah disuntik darah. Dia berbalik dan menatap mereka bertiga. Dia terus bertanya, "Kalian bertiga, apakah kalian yakin ingin hidup dan mati bersama Pavilion Penakluk Iblis?" Tetapi, jangan menunggu sampai mereka mengeluarkan suara. Fumo Yuanzong adalah orang pertama yang menyela mereka. Tunggu sebentar. Mereka bertiga terdiam, menatap Fumo Yuanzong dengan penuh semangat. Fumo Yuanzong terdiam beberapa saat, melihat ketiga orang itu. Dia melanjutkan, "Jika ada di antara kalian yang takut sekarang, kalian dapat membuat pilihan yang sama dengan membunuh iblis dan menjebak iblis. Jangan khawatir, saya tidak akan menghukum kalian di sini. Bahkan jika kalian menunggu sampai aku mati, aku akan melakukannya. Aku tidak akan menyalahkanmu." Menunggu Mo Yuanzong mengatakan ini, Venmo masih sama seperti sebelumnya, berkata dengan marah, "Mengapa Anda begitu meremehkan saya, Yang Mulia? Saya, Venmo, akan hidup sebagai anggota Pavilion Pengikut Iblis dalam kehidupan ini, dan mati sebagai hantu dari Pavilion Pengikut Iblis." Itulah mengapa Yang Mulia sangat meremehkanku. Sekarang biarkan aku jatuh sampai mati di sini, dan aku akan mati tanpa ragu-ragu. Iblis dan iblis juga menyatakan pendirian mereka saat ini. Kami tidak akan pernah melakukan hal seperti penjual yang meminta kemuliaan. Yakinlah, Yang Mulia, Fumo Yuanzong akhirnya menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu, kamu bisa kembali sekarang." Setelah mengumpulkan semua murid, mereka akan membawa mereka ke Demon Subduing Peak. Saya akan membuat pengaturan terpadu. Selain itu, Anda dapat yakin. Sekarang saya memiliki setidaknya 6.000 murid di Gunung Fumo. Tidak peduli seberapa kuat Li Fugui, tidak mudah baginya untuk memimpin selusin orang dan membunuh 6.000 orang dari kita. Fumo Yuanzong bersorak, ini tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar bagi Venmo dan yang lainnya lengan. Setelah mereka bertiga mengumpulkan keberanian, mereka segera meninggalkan aula. Tepat ketika mereka sampai di kaki gunung dan hendak kembali ke puncak gunung masing-masing. Namun, iblis itu berdiri dan berkata kepada mereka berdua, "Kalian berdua kembali dulu. Saya akan pergi dan memberitahu pelindung surgawi seperti yang Mulia katakan." Tentu saja, sebelum mereka sempat berbalik dan pergi,
Tanpa diduga, suara pelindung surgawi tiba-tiba terdengar dari kejauhan, di mana ketiga tetua itu. Mendengar panggilan pelindung surgawi, Fan Mo dan Xiao Mei juga berdiri diam. Melihat ke arah suara itu, dia melihat pelindung surgawi terbang ke arah mereka bertiga dalam sekejap mata. Baru saja mendarat, pelindung surgawi tidak sabar untuk bertanya, ketiga tetua tidak menjaga puncak gunung masing-masing. Apa yang mereka lakukan kembali ke puncak Demon Fu sekarang? Faktanya, pelindung surgawi secara alami mengetahui bahwa pelindung bumi pergi mencari Li Fugui. Hanya untuk saat ini, dia tidak tahu sejauh mana kemajuan rencana itu. Awalnya, dia berencana keluar untuk melihat situasinya secara langsung. Tanpa diduga, dia melihat jejak ketiga tetua ini sebelum dia terbang keluar dari puncak penakluk iblis. Bagaimana Fan Mo dan yang lainnya tahu bahwa pelindung surgawi dan pelindung bumi telah berkolusi? Temui pelindung surgawi dan tanyakan. Fan Mo kemudian bercerita tentang pelindung bumi, iblis pembunuh dan iblis yang terperangkap kembali ke Li Fugui. Meskipun wajah pelindung surgawi penuh dengan keterkejutan, namun dia akhirnya melepaskan kekhawatirannya, karena dia tahu bahwa pelindung bumi benar-benar menyelesaikan masalah ini. Kejutan, pelindung surgawi berpura-pura marah dan berkata, "Kalau begitu, apa yang kamu lakukan di sini di puncak Fumo sekarang? Bukankah kamu harus menjaga gunungmu masing-masing?" Fan Mo masih tidak banyak berpikir dan berkata kepada pelindung surgawi dengan tulus, "Pelindung Dharma Surga, bukan kami pelarian formasi ini karena Li Fugui tahu cara menghancurkan formasi pavilion penakluk iblis kita. Jika kita terus mempertahankan bukit kita masing-masing dan Li Fugui melancarkan serangan, kita semua akan mati tanpa tempat pemakaman." Pelindung surgawi melebarkan matanya dan bertanya, "Apa katamu? Li Fugui sebenarnya tahu cara menguraikan formasi kita. Setan itu untuk menghemat waktu, dia buru-buru menyela percakapan di antara keduanya. Oke, sekarang bukan waktunya membicarakan masalah ini." Pelindung surgawi, baru saja, Yang Mulia telah memberi perintah, meminta Anda untuk memimpin pasukan Anda segera kembali ke puncak. Puncak penakluk iblis dan tunggu Yang Mulia. Kirim. Saya akan pergi ke puncak gunung tempat kami menjaga bersama Penatua Pembakaran Iblis dan Penatua Simei untuk memanggil orang-orang kami kembali. Jangan bertanya lagi. Dia hanya bersumpah untuk mengatakan, "Terima kasih tiga tetua karena telah memberitahu saya. Maka saya akan pergi dan membawa kembali semua murid saya sekarang." Tapi pelindung surgawi sudah mulai mempertimbangkan apakah dia harus membawa semua murid menemui Li Fugui nanti, atau hanya mengambil sebagian kecil. Dalam perjalanan kembali ke perkemahan, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, pelindung surgawi akhirnya memutuskan untuk mengambil ke-3.000 murid dirinya dan pelindung bumi. Karena menurutnya, karena pelindung bumi telah menyerah kepada Li Fugui kali ini, posisi pemimpin sekte pasti akan datang dari antara dia dan pelindung bumi. Jika mereka meninggalkan sebagian besar muridnya di gunung, bagaimana jika Li Fugui melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap puncak Demon Fu, dan pada akhirnya, hanya tersisa 180 praktisi di puncak Demon Fu, dan mereka menjadi master sekte. Lebih-lebih lagi, agar lebih memungkinkan baginya untuk menjabat sebagai pemimpin sekte, sekarang dia telah membawa 3.000 orang untuk melihat Li Fugui. Dia pasti akan meninggalkan kesan yang lebih dalam pada Li Fugui. Ini adalah alat tawar-menawar. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, pelindung surgawi segera tiba di kamp. Kemudian dia memanggil 3 muridnya, dan di depan ketiga murid itu, pelindung surgawi langsung memerintahkan, "Kalian bertiga, dengarkan baik-baik sekarang. Setelah beberapa saat,
Keluarlah dan bawa 1.500 murid pelindung bumi bersama murid-muridku. Semua 1.500 murid telah berkumpul. Ada sesuatu yang penting yang harus kita lakukan. Ketiga murid itu mendengar sang guru membuat keputusan ini. Mereka mengira Li Fugui telah mencapai kaki puncak setan Fuming. Selain ketakutan, seseorang dengan cepat bertanya kepada pelindung surgawi, "Guru, apakah Li Fugui datang secepat ini?" Menghadapi pertanyaan, dahi pelindung surgawi ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia berkata dengan keras, "Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Sekarang, apapun yang saya minta kamu lakukan, lakukan saja." Pelindung surgawi mengerutkan kening dan berteriak dengan marah lagi, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat! Bangunlah!" Dengan tergesa-gesa, dengan cepat berjalan menuju pintu. Sebentar, 3.000 orang berkumpul. Pelindung surgawi mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya, terbang ke udara, dan kemudian langsung memerintahkan banyak murid di bawah. "Sekarang semuanya pergi ke Gunung Iblis Pembakaran bersamaku." Pelindung surgawi tidak memberitahu alasan pergi ke pembakaran Gunung Setan. Karena dia tahu, semakin banyak bawahan Anda tahu, semakin mudah menimbulkan masalah. Lebih baik mengambil alih murid-muridnya sekarang. Setelah tiba di Burning Demon Mountain dan bertemu Li Fugui, dia memberitahu murid-muridnya bahwa mereka akan mematuhi perintah Li Fugui mulai sekarang. Namun, untuk murid-murid ini, setelah mereka menunggu perintah seperti itu, mereka mengira itu adalah perintah dari atasan mereka, meminta mereka pergi ke Burning Demon Mountain untuk menghentikan Li Fugui. Karena itu, tentu saja, para murid ini tidak banyak berpikir dan menuju ke Gunung Iblis terbakar. Gunung Setan terbakar. Li Fugui dan yang lainnya melihat bahwa hari sudah larut. Setelah dia menyesuaikan suasana hatinya, dia tersenyum pada semua orang dan berkata, "Itu bagus. Awalnya, saya berencana menghabiskan beberapa hari untuk menghancurkan paviliun penakluk iblis. Tetapi saya tidak melakukannya. Aku tidak berharap bahwa semua ini akan lebih buruk daripada yang kukira. Ini berjalan jauh lebih lancar dari yang diharapkan. Kita telah menaklukkan 3 puncak dalam 1 hari. Hanya ada 2 puncak yang tersisa sebelum kita dapat mencapai puncak penakluk iblis. Jadi menurutku semua orang bisa memperlambat. Kita akan beristirahat dengan baik di Burning Demon Mountain malam ini. Pada saat yang sama, kita akan mengamati topografi gunung dengan cermat. Saat cuaca cerah besok, kita akan pergi ke Gunung Iblis. Saya pikir jika tidak ada yang salah, kita bisa tiba di puncak penakluk iblis besok sore." Setelah semua orang mendengar ini, tidak ada yang berkomentar. Pembunuh iblis dan iblis yang terjebak bahkan memuji keputusan Li Fugui. Setelah Li Fugui mendengarkan semua orang mengungkapkan pikiran mereka, dia melihat tidak ada yang menentangnya, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Oke, karena tidak ada yang keberatan sekarang, mari kita istirahat." Petik 2. Li Fugui berteriak kepada Lu Linger yang sedang duduk di luar kerumunan, "Linger, kemarilah." Lu Linger baru saja berdiri, tetapi tanpa diduga Hua Duo juga berdiri saat ini dan mengikuti Lu Linger, datang ke Li Fugui bersama. Beberapa orang di sekitar melihat situasi ini, mereka semua bangkit dan pergi dengan sadar. Ketika Li Fugui melihat Hua Duo dan Lu Linger mendatanginya, dia tahu apa tujuan Hua Duo bahkan tanpa bermeditasi. Dia tersenyum, masih bertanya pada Hua Duo, "Duo, aku meminta Linger untuk datang, kenapa kamu ada di sini juga?" Hua Duo menatap Li Fugui dengan marah, menurut pendapatnya. Pria tak berperasaan di depannya sekarang meminta Lu Linger untuk datang, menjelaskan bahwa dia berencana pergi ke hutan bersama Lu Linger. "Saya ingin datang ke Gunung Fumo.
Li Fugui dan Sister Ming telah pergi ke hutan. Sekarang giliranmu sekarang, kan? Tapi sekarang, menurutmu mengapa aku datang ke sini? HMPH, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan dengan Linger? Apakah kamu akan pergi ke hutan? Li Fugui tampak polos dan berkata sambil tersenyum masam. Duo-duo, kenapa kamu selalu ada di sana? Apa kamu menganggapku seperti ini? Tidak bisakah aku bersih di matamu? Hua Duo memutar matanya. Apakah kamu masih perlu memandikanku? Benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan setiap hari. Bagaimanapun, aku tidak peduli kali ini, kemanapun kamu pergi mulai sekarang, aku akan mengikutimu. Li Fugui tersenyum, bersandar malas di kursi, lalu menatap Lu Linger, dan dia berkata terus terang, Linger, kamu sudah lama tinggal di hutan, dan kamu tidak terbiasa dengan kondisi di hutan. Kami relatif akrab dengannya, jadi kamu bisa berjalan-jalan di sekitar hutan untukku dan melihat apakah ada perbedaan. Lu Linger mengangguk dan bertanya pada Hua Duo sambil tersenyum, Sister Duo-Duo, apakah kamu ingin pergi bersamaku? Hua Duo menyilangkan tangannya dan berkata, tidak, harap berhati-hati dan beritahu kami tepat waktu jika Anda menghadapi bahaya. Aku ingin melihat kekayaan di sini. Jangan sampai dia selalu melakukan sesuatu yang tidak terduga. Lu Linger menutup mulutnya dan tersenyum. Oke, kalau begitu kamu bisa menontonnya di sini dulu. Jadilah kaya. Sebentar lagi, setelah Lu Linger pergi, Hua Duo melihat ke arah menghilangnya Lu Linger dan bertanya pada Li Fugui, Fugui, ada apa? Apakah kamu tidak akan mengikuti? Li Fugui menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Aku tidak akan pergi. Aku lelah. Aku ingin istirahat. Hua Duo berjongkok tepat di sebelah Li Fugui, terlihat sedikit marah dan berkata, kamu istirahat. Lalu aku akan jongkok di sampingmu dan istirahat sekarang. Li Fugui melihat ekspresi marah Hua Duo. Dia berbalik lagi, menatap Hua Duo dan bercanda sambil tersenyum. Duo-duo, kamu suka pergi ke hutan bersama aku sebanyak itu? Wajah Hua Duo memerah. Dia tampak kesal dan menjawab, siapa yang suka pergi ke hutan bersamamu? Hah, ide yang bagus. Li Fugui tertawa terbahak-bahak, haha, wajahmu sudah mengkhianatimu. Oke, ceritakan padaku sebuah lelucon sekarang. Selama itu membuatku tertawa bahagia. Aku akan memuaskanmu sekali. Saat semua orang sedang beristirahat, aku akan membawamu ke hutan untuk melihat, bermain. Tanpa diduga, Hua Duo menjadi tertarik. Dia benar-benar memandang Li Fugui dengan penuh minat dan bertanya, apakah itu benar? Kamu mengatakan ini, kamu tidak bisa berbohong padaku. Li Fugui tersenyum alami dan berkata, tentu saja benar, mengapa aku harus berbohong padamu? Katakan saja padaku jika kamu ingin berhubungan seks denganku. Bagaimana mungkin Hua Duo tidak mau, dia juga memiliki kebutuhannya sendiri. Terlebih lagi, Li Fugui sangat kuat, meski itu membuat kakinya lemas setiap saat. Tapi perasaan berbeda seperti itu, saya yakin wanita normal manapun tidak akan bisa melepaskannya. Oke, dengarkan sekarang, saya akan menceritakan sebuah lelucon. Dahulu kala ada seorang lelaki tua yang rabun dan tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Suatu ketika putranya keluar dan menantu perempuannya ada di rumah. Orang tua itu melihat menantu perempuannya sedang menyusui bayinya dari kejauhan. Maka dia menganggapnya sebagai putranya dan bertanya, apa yang kamu lakukan dengan tongkat di tanganmu? Apakah kamu sedang menyusui tongkat itu? Ketika menantu perempuannya mendengar suaminya menggodanya, dia berteriak, aku sedang memegang tongkatmu di tanganku. Li Fugui menatap kosong ke arah Hua Duo, dan bahkan tidak tertawa sampai Hua Duo selesai berbicara.
Duo-duo? Apakah ini akhirnya? Hua Duo jelas sedikit tidak senang. Dia bertanya dengan marah. Mengapa kamu tidak tertawa? Li Fugui merentangkan tangannya dan berkata kepada Hua Duo dengan serius. Lelucon yang kamu ceritakan tidak lucu. Menurutmu mengapa aku tertawa sekarang? Bersambung.